Jangan ucapkan ini, bukan pahala melainkan dosa. Bacaan ini diharamkan ketika sholat. Salah satu hal yang membedakan antara umat muslim dengan umat agama lainnya adalah kewajiban mendirikan sholat. Dalam agama lain tidak ada ibadah bernama sholat ataupun ibadah dengan gerakan dan bacaan yang sama. Sholat juga merupakan cara terbaik untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apakah kalian paham arti bacaan sholat? Bacaan sholat semuanya menggunakan bahasa Arab. Banyak umat Islam berasal dari berbagai penjuru dunia dan tak semuanya bisa bahasa Arab. Sebagian orang berpikiran bahwa bacaan-bacaan sholat bisa menggunakan bahasa Indonesia. Menurutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti paham walaupun kita menggunakan bahasa apapun. Namun apakah menggunakan bahasa selain bahasa Arab dalam sholat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang? Benarkah ada bacaan yang ketika dibaca bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa? Ketika melakukan sholat ada bacaan yang wajib dibaca seperti Al-Fatihah di setiap rakaat dan juga bacaan-bacaan sunnah seperti surat-surat pendek yang dibaca di 2 rakaat. Apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah punya jawabannya. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada argumen Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berkata, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Perlu kalian ketahui, memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Contoh doa yang bersifat duniawi misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqo Syarah Al-Muhazab. Beliau berkata, sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat, maktubah, dan dengan bentuk doa sesuai dengan yang dikehendaki, baik berupa doa uhrawi maupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar dalam kalimat syahadah. Ibnu Umar berkata, saya tambahkan bacaan wahdahul la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini, mungkin kita terbiasa membaca surat-surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surat-surat yang pendek seperti Al-Nasr atau Al-Falaq kecuali dalam perjalanan. Ketika sholat subuh, Rasulullah SAW terbiasa membaca surat Qaf dan pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Al-Zazalah. Begitu juga, Rasulullah lebih memilih surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan. Lalu seseorang pergi ke Baqi dan ia melaksanakan aktivitasnya. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat. Dan Rasulullah SAW masih berada pada rakaat pertama karena panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu Rasulullah SAW memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tidak semata-mata disusun secara berurutan. Namun ada hikmah di balik hal tersebut, karena sudah sepatutnya kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat misalnya, membaca surat Al-Baqarah rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Ali Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengatakan setelah membaca surah An-Nas, dilanjutkan dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama, kemudian dia malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi mengatakan bahwa hal ini hukumnya tidak diperbolehkan. Walaupun ada sebagian ulama yang juga membacanya dengan tidak berurutan dalam sholat, namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat.